benda-benda yang terpengaruh oleh magnet bumi adalah benda yang mengandung magnet juga, misalnya besi ataupun unsur-unsur lain yang mengandung magnet. Kompas juga termasuk, tapi nanti kita akan bicara tentang pergerakan sebuah kompas. Nah, kita lihat lagi definisinya. Utara magnet berubah-ubah atau medan magnet berubah-ubah, bisa bertambah atau berkurang, atau bisa berada di kiri atau di kanan kutub utara bumi. Maksudnya di kutub utara bumi berarti bumi ini kutub utaranya kan gitu. Jadi di kiri atau di kanan kutub utara sejati. Seperti ini ya. Jadi katanya Bu, medan magnet itu bisa berubah-berubah karena pengaruh pergerakan magnet bumi. Jadi magnet bumi ini katanya bisa berubah-ubah gitu Bu, berpindah-pindah. Maksudnya bukan pindah ini bulat di sini kemudian bulatnya di sini, bukan seperti itu ya. Penunjukannya yang berubah. Misalnya kita ketahui di sini adalah utara sejati. Medan magnet bumi itu tidak melulu menunjuk utaranya juga di atas sini, di utara magnet. Tidak melulu ada di sini. Untuk contoh, di mana Bu kita dapat menemukan utara magnet, atau di mana Bu kita bisa mengetahui bahwa utara magnet saat ini menunjuk ke arah mana? Nah, utara magnet dapat kita lihat di peta laut atau di peta variasi, tapi nanti kita bahas tentang variasi. Saat ini kita membahas tentang peta laut dulu, mawar pedoman yang ada di peta laut. Inilah contohnya, salah satunya mawar pedoman yang ada di peta laut. Nanti di sebuah peta akan ada 4 buah mawar pedoman di setiap sisi peta itu. Di atas, misalnya ini peta ada di sini, utara di sini mawar pedomannya ada di sini, ada di sini dan ada di sini. Ada di tempat-tempat yang dekat dengan pulau. Mari kita perjelas. Ini adalah mawar pedoman yang pernah Ibu kasih ke materi kalian. Lihat, sudah jelas ya. Kita jangan lihat dulu yang tengah ini, kita lihat dulu yang di luar. 0 berada simetris ya, tegak lurus menunjuk ke arah atas dan diberi tanda bintang. Artinya pada derajat-derajat ini disebutkan, bukan derajat tapi derajat. Pada derajat busur ini ditunjukkan utara sejati berada tepat di atas, simetris menunjuk ke arah kutub utara bumi. Nah, kapanpun utaranya tetap berada di atas. Sekarang kita masuk kepada magnetik. Nah, magnetik inilah kutub utara bumi, ditunjukkan oleh kutub utara bumi. Jadi, peta ini dikeluarkan oleh Badan Hidrostatik dan Geofisika. Sudah mengukur dan mengetahui di mana penunjukan suatu utara magnet pada tahun-tahun tertentu. Contohnya untuk di sini disebutkan tahun 1985. Jadi peta ini terbit pada tahun 1985 dan saat itu medan magnet bumi sedang menunjuk ke arah 4 derajat 15 menit west. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat bahwa 0 yang ditunjuk oleh magnetik ini artinya magnet bumi ya. Yang ditunjuk oleh magnet bumi tidak sama dengan utara sejati. Jadi di sini menunjuk kutub utara, di sini juga memang menunjuk kutub utara, tapi sedikit menyimpang. Menyimpang kemana? Ke kiri. Menyimpang kemana? Ke barat. Kiri atau west, barat ya. Bahwa utara magnet pada tahun tersebut sedang menunjuk sedikit menyimpang daripada utara sejati. Menyimpang ke kiri sejauh 4 derajat 15 menit west. Jadi mari kita hitung. 1, 2, 3, 4 derajat dan sedikit saja karena perbedaan masing-masing derajat ini masing-masing satu garis sebanyak 60
sebanyak 60 menit. 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi dia hanya menunjukkan 15 menit west. Jadi hanya sedikit saja, ini tidak terlihat. Nanti untuk keperluan gambar kita akan menggambar yang lebih besar lagi. Tapi derajat ini, nah, untuk 1 derajat kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, sedikit aja, 15 menit, sekutil aja. Jadi bisa dipahami ya anak ibu. Jadi medan magnet bumi itu tidak melulu menunjuk kepada utara sejati, tapi bisa juga akan berpindah tepat pada utara sejati. Artinya tidak ada perbedaan antara utara sejati dan utara pedoman dan utara magnetnya. Saat itu bisa terjadi di tahun-tahun kapan kita bisa melihat daripada keterangan yang ada di sini, tapi itu nanti akan kita bahas lagi ya. Jadi utara magnet bisa saja bersamaan dengan utara sejati dan lebih sering mengalami penyimpangan. Sekarang masuk kepada definisi tadi bahwa utara magnet bumi berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah itu Bu penunjukannya. Jadi yang tadi yang Ibu bilang bisa berubah, dia bisa seimbang atau bisa sama dengan utara sejati, bisa juga bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Namun harus diketahui bahwa pergerakannya itu adalah sangat lambat dan pergerakannya itu adalah tahunan. Anual itu tahunan. Jadi pergerakannya itu bisa bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Yang dimaksud bisa bergerak bertambah atau berkurang itu nanti kita bisa membandingkannya dengan utara sejati. Maksudnya apabila utara sejati ada di sini dan di sini utara magnet. Jadi ini ini US, ini UM. Yang dimaksud dengan berkurang berarti dari yang tadinya lebar seperti ini dia bergerak menjadi sempit. Artinya perbedaan menjadi sempit itu yang dimaksud dengan berkurang. Tapi belum tentu kalau berkurang itu bergeraknya ke kanan ini. Misalnya dia ada di sini sekarang berpindah, berarti dia bergerak ke kanan kan? Tapi artinya akan berkurang karena patokannya adalah utara sejati. Jadi kalau dia bertambah berarti dia bergerak ke kiri. Semakin lebar kan? Kalau berkurang berarti bergerak ke kanan. Tapi belum tentu. Kalau dia sedang ada di sini utara magnetnya berada di kanan dari utara sejati. Kalau bertambah berarti dia bergeraknya ke kanan. Kalau berkurang berarti bergerak ke kiri. Jadi yang dimaksud dengan bergeraknya itu bertambah atau berkurang adalah besar sudutnya. Apabila semakin besar ya berarti bertambah, semakin kecil berarti berkurang. Tapi kalau pergerakannya adalah pergerakan ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Seperti itu ya. Itu bedanya. Perbedaannya itu tadi Ibu sebutkan lagi, pergerakannya adalah tahunan anual. Di sini disebutkan 1985, berarti tahun depan dia akan bergerak lagi. Di sini katanya berkurang, di tracing itu berkurang, jadi tahun depan mungkin dia akan berkurang. Nah, kalau tadi ini seperti ini, jadi dia berkurang akan mendekat lagi kan, akan semakin mendekati utara sejatinya. Nah, itu maksudnya. Itulah yang dimaksud pergerakan magnet bumi, bisa bergerak ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi pergerakannya sangat lama. Seperti itu ya. Sampai sini anak ibu ada yang belum paham? Kalau belum paham nanti tolong ditanya ibu. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu utara pedoman atau UP. Pedoman di bahasa sehari-hari kita sebut juga kompas. Ingat ya anak ibu, pedoman itu kompas, kompas itu pedoman. Pedoman adalah kompas, kompas adalah pedoman. Oke, materinya, pengertiannya. Kompas utara pedoman adalah utara yang terbentuk karena pengaruh magnet bumi ditambah unsur magnet yang ada di kapal. Jadi ini bukan hanya di kapal ya, tapi dimanapun kalian berada, jika ada besi-besi di sekitar itu juga, itu maksudnya. Tapi karena kita bicara tentang pelayaran, jadi bicara kapal. Apalagi kapal memang terbuat dari baja, pasti itu akan mempengaruhi kompas. Nah, di sini perbedaan antara utara pedoman dan utara magnet. Tadi utara magnet itu murni, hanya
terpengaruh oleh magnet bumi saja. Jadi artinya penunjukan utara magnet bumi aja. Makanya yang dapat menentukan itu dari badan hidrostatik dan geofisika saja. Karena kalau sementara utara pedoman dia terpengaruh oleh magnet bumi, tapi terpengaruh juga oleh magnet-magnet di sekitarnya. Contoh tadi kita akan menggambarkan sebuah kompas. Di kompas tersebut, Bu, piringannya utara, timur, selatan, dan barat. Oke. Jika kita meletakkan suatu kompas di suatu tempat, pasti kompas tersebut akan bergerak-gerak. Dia bergerak-gerak mencari utaranya. Dia bergerak-gerak mencari utara siapa, Bu? Utara magnet. Contoh, pada tahun 2020 misalnya, utara magnet sedang menunjuk kepada misalnya menyimpang seperti gambar tadi ya, menyimpang ke kiri seperti ini. Maka pedoman akan berusaha mencari utara magnet ini. Jadi dia akan bergerak ke kiri. Jadi pedoman ini utaranya ini akan mencari arah kiri. Tetapi karena pedoman ini terpengaruh oleh besi-besi di sekitar kapal, misalnya di sini terdapat batangan besi, penunjukannya akan error gitu. Jadi dia sudah terpengaruh magnet bumi, terpengaruh lagi oleh batangan besi. Jadi dia terpengaruh oleh magnet bumi, ditambah lagi benda-benda yang mengandung besi, benda-benda yang mengandung magnet. Jadi pengaruhnya ada dua, sudah terpengaruh oleh magnet bumi, terpengaruh juga oleh benda-benda di sekitarnya. Kita kan tidak tahu di sekitar kita ada benda-benda lain. Makanya tadi penentuan utara magnet dapat dilakukan oleh badan hidrostatik dan geofisika. Ibu berikan definisi singkat untuk menjawab soal-soal di kemudian hari. Jadi utara sejati adalah utara yang menunjuk ke arah sebenarnya permukaan bumi. Utara magnet adalah utara yang penunjukannya dipengaruhi oleh magnet bumi. Ingat ya, hanya dipengaruhi oleh magnet bumi secara murni. Utara pedoman adalah utara yang penunjukannya dipengaruhi oleh magnet bumi juga, tetapi dipengaruhi lagi oleh benda-benda di sekitar magnet itu yang mengandung magnet juga. Nah, jadi seperti itu ya. Tolong dicatat anak-anak ibu dan dipahami maksudnya, sehingga tidak butuhlah untuk kata-kata jelas, untuk kata-kata sama persis seperti ini, tapi anak ibu bisa merangkai sendiri kata-kata yang dimaksud. Utara sejati, utara sebenarnya, utara magnet yang dipengaruhi oleh magnet bumi, sementara utara pedoman, utara yang dipengaruhi magnet bumi dan juga benda-benda di sekitar magnet itu yang mengandung magnet juga. Gampang ya. Ibu mohon maaf, pada video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sudut-sudut yang dapat dibentuk oleh ketiga arah utara ini, yaitu variasi, deviasi, dan sembir. Jadi untuk sementara anak ibu tolong dihafal dulu US, UMUP, US, UMUP itu apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak ibu sehat-sehat selalu dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Dan kita sama-sama berdoa agar pandemi segera berakhir sehingga kita dapat kembali belajar dengan normal. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.